Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang rehat ngabuburit. Ini hari keberapa ya puasa? Hari nggak tahu. Ketujuh. 6. Hari ke-7. Ke-6 atau 7? Hari ke-7. Insya Allah semoga teman-teman semua masih seger bugar dan menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Kita puasa kedua ini ya. Ramadan kedua. Dan kita mau menjawab lagi, mengulas pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar ataupun yang disampaikan di pesan WhatsApp. Dan kita membacakan salah satunya yang akan dibacakan oleh Kakak Ridwan. Oke. Tentunya dengan apa Lutfi? Masalah apa nih? Masalah apa dulu nih? Waris. Oke lah. Waris lagi. Waris lagi. Memang Langsung waris waris ini memang bagi-bagi waris itu indah. Langsung saya bacakan saja tadi ya. Ya. Kita Bapak saya punya istri 2. Wah, catat dulu. Bapak saya. Berarti Bapak saya catat mas, catat mas. Catat Mas. Kamu yang nyatet Mas. Istrinya 2 nih. Bapak saya istrinya 2. Terus Istri pertama sudah diceraikan. istri pertama sudah dicerai. Istri kedua masih ada. Terus kedua masih ada. Terus gimana? terus Istri ke-1 yang diceraikan tadi punya anak 10. Oh, Banyak. anaknya 10. Diceraikan. Masya Allah. siapa aja tuh 10? 7 laki-laki, 3 perempuan. 3 perempuan. Istri kedua punya anak 2 laki-laki semua. 2 laki-laki. Berarti 12 anaknya. 12. Subhanallah, 1 lusin. Terusin. Pertanyaannya gimana pembagian harta warisannya? Hartanya berapa? Ada jelas nggak? Enggak, hartanya enggak dijelaskan. Itu di bawahnya ada nggak tuh harta warisannya? Oh ini penjelasannya juga. Gimana? Nah, bapak saya punya harta tanah dan mobil di tempat istri pertama. Punya Hartanya apa? Ada Tanah. tanah, mobil di istri Tanahnya- pertama. Tanah, sama mobil. mobil. Kalau diuangkan 100 juta. Dua-duanya itu. Hah? Ya, Tanah sama mobil itu 100 diuangkan juta. 100 juta. Terus Terus sedangkan di bank ada uang 200 juta. Deposit. 200 juta. Total keseluruhan 300 juta. Terus apa yang ditanyakan? Pertanyaan saya, apakah boleh dibagi berdasarkan tempat tinggalnya dipisah-pisah? Mana maksudnya? Oh, tadi kan ini milik istri pertama yang 100. Di tempat istri pertama 100, yang 200 itu berarti Di bank. di bank. Itu maksudnya. Nggak dijelaskan. Itu maksudnya gitu. Oke. Oh, gitu, ya. Jadi saya ingin coba urai dikit tapi ini ya. Ya. Ini kan sang ayah ini punya istri 2. Istri pertama sudah dicerai, masih ada istri kedua yang bersama beliau sampai wafat. Nah, jadi kalau diurai dulu, karena tadi ada harta yang di tempat istri pertama, gitu. Jadi kalau seorang suami dan istri itu, ketika dia bercerai, itu putus hak dan kewajibannya. Termasuk warisnya juga tuh. Iya, warisnya juga putus. Jadi kalau suami dan istri itu bercerai, itu hak dan kewajibannya putus. Nah, karena putus, maka nanti ada pembagian harta gonogini, atau kalau tidak namanya mut'ah. Harta gonogini. Gonogini itu artinya kalau suami dan istri itu sama-sama kerja, uangnya dicampur, nanti ya dibelah 2, satu punyanya suami, satu punyanya istri. Ini pembahasan itu sudah ada, nanti bisa Ada. dicek di link di atas. Wah, udah pernah ya? Gonogini. Harta gonogini. Tapi kalau misalnya tidak harta gonogini, maka ada dalam syariah kita itu namanya mut'ah. Mut'ah itu pemberian oleh suami kepada istri yang diceraikan. Nah, jadi maksud saya yang menjadi catatan tadi yang harta 100 juta tadi.
Ya. 100 juta itu tadi tanah dan mobil itu Ya, apakah memang sudah menjadi milik istri atau tidak gitu. Kalau ngelihat cerita ini kayaknya menjadi seolah-olah menjadi miliknya istri yang tua yang diceraikan. Nah, kalau itu sudah menjadi milik istri berarti tidak dibagi sebagai waris. Oh gitu. karena sudah diberikan ya tadi. Ya kalau diberikan. Kalau belum diberikan karena meninggal terus dia ngambil sendiri. Nah, kalau belum diberikan, nah statusnya diperjelas dulu lagi. Kenapa kok belum diberikan? Apa memang dititipin dulu nanti untuk anak-anak atau gimana? Ini kan perlu diperjelas. Gitu. Jadi kalau jawaban yang pertama ini untuk penanya ini sahabat Sangkir Kopi, diperjelas dulu harta yang ditinggalkan ke istri lama itu yang mobil dan tanah tadi itu menjadi miliknya istri atau bukan. Nah, kalau gini gitu ya. atau hasil gonogininya udah itu yang 100 juta punyanya istri pertama gitu. Kalau itu yang terjadi maka dia tidak termasuk harta waris. Oke, kejawab enggak? Kira-kira. Nah, berarti kalau enggak termasuk harta waris nanti yang dibagi cuman yang 200 juta. Gitu. Yang dibagi cuman yang 200 juta. Tapi kalau itu masih hartanya ayah misalnya, jelas itu hartanya ayah, misalnya katakanlah dulu ibu yang pertama sudah dikasihkan mut'ahnya atau dikasihkan harta gonogininya, dia nitip 100 juta, ini saya nitip misalnya, berarti harta itu masih miliknya suami gitu. Nah kalau itu hartanya suami berarti dia nanti masuk sebagai apa? Waris, harta waris gitu. Kebayang nih tahap pertama, jadi dipisah dulu nih hartanya. Nah sekarang kan istri pertama sudah cerai, siapa ahli warisnya? Kalau cerai berarti dia bukan ahli waris istri. Nah, istri pertama bukan ahli waris, berarti ahli warisnya Anaknya satu istri, yang kedua Oh ya. 10 anak dari istri pertama dan 2 anak dari istri kedua. Jadi kalau ditulis berarti ahli warisnya berarti satu istri, 12 anak. 12 anak ini terdiri dari 9 laki-laki, 3 perempuan. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau yang cara baginya bagaimana? Kalau yang di tempat istri ini bukan harta suami berarti yang dibagi cuma 200 juta. Ya. Berarti ada dua nanti cara ngitung. Kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Kalau yang 100 juta ini memang milik istri yang pertama, berarti harta warisnya cuma 200 juta. Tapi kalau itu hartanya suami, berarti ini 300 juta. Dan istri yang pertama bukan termasuk ahli waris. Nah, nanti pembagiannya ini sama. Istri itu karena punya anak, bagiannya 1/8 gitu. Anak-anak itu yang laki-laki dikalikan 2 berarti 18 tambah 3 berarti 21 bagian gitu. 21 bagian, nanti yang 18 untuk laki-laki, yang 3 untuk perempuan, 1 kebayang nih. Nah, ini cara ngitungnya, tapi ini tetap berlaku cara pembagian waris sebelumnya. Istri itu kalau tidak bekerja maka 1/3 harta milik istri dulu. Langsung dibagi sepertiga. Jadi yang diwarisnya cuma 2/3. 2/3 dari 200 juta atau 2/3 dari 300 juta. Tapi kalau gonogini lagi dengan istri kedua berarti yang menjadi waris cuma separohnya. 100 juta yang dibagi. Kalau yang 300 berarti 150 juta yang dibagi. Ayo. Pertama perjelas dulu aja dari duitnya itu tadi. Iya, ya. Milik duitnya perjelas. Ya, pemilik uang yang 100 juta 100 tadi juta, itu miliknya siapa? Kalau miliknya istri ya berarti bukan harta waris. Tapi kalau itu miliknya suami berarti termasuk harta waris. Gitu, cara ngitungnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya
pakai kalkulator maunya biar agak cepet itu. Bukan. Contohnya nih berarti kalau misalnya ini istrinya enggak, istri kedua nggak kerja, berarti kan 200 dibagi 3 toh. Pas ini Oke. aja gitu. Kalkulator. 200 dibagi 3. Bagi 3. Berarti berapa? Banyak. 6. Banyak. 66 Kalikan 2 coba. kali 2. Berapa? Tadi yang 66 kali 2. Wah, Nah, 200 bagi 3 dulu berapa? 200 bagi 3 itu ketemunya 6666 66 juta 666,67 gitu kan? Iya. Berarti kalau dikali 2 berapa? 100 33. 33,3. Nah, jadi 133 inilah yang menjadi harta waris karena yang ini miliknya Istri. pertama yang dicerai. bukan istri yang cerai, istri yang kedua Maksudnya ini. yang kedua. Istri yang pertama sudah selesai, udah nggak ada urusan. Jadi kalau wanita itu udah diceraikan, istri itu udah diceraikan itu udah nggak ada urusan. Udah nggak ada urusan nafkah, nggak ada urusan apa waris, nggak ada hak dan kewajiban lagi, udah selesai. Ya gitu. Oke, sekarang gitu udah. Jadi kalau tadi 1/8 kali 133 333,4 gitu. 7 per 4. 4. 3. Nah, berapa dapatnya ini? 133 133 kali 1/8. Nah, dapatnya berapa? 16,6 16,6 juta. ya. Nah, sisanya itu nanti dibagi 21 tadi. Sisanya dari 133 itu dibagi 16,6 tadi. Ketemunya nanti dibagi 21, masing-masing anak perempuan dapat 1 bagian, masing-masing anak laki-laki dikalikan 2. Nah, gitu cara baginya. Itu kalau harta warisannya yang 200 juta tadi. Nah, sekarang kalau yang 300 juta sama aja caranya. Kalau gonok gini berarti bagi 2, kalau tidak gonok gini berarti bagi 3. 1/3 milik siapa? Sepertiganya. Miliknya istri dulu. Yang 2/3 itulah harta waris. 1/3 milik istri berarti 100 juta. Yang pertama. Istri pertama udah nggak dibahas di warisan ini. Istri yang kedua. Istri pertama udah nggak dibahas. Masih Masih kepikiran kepikiran. istri pertama. Iya, istri pertama itu kalau udah dicerai sudah nggak dibahas lagi. Enggak putus benar. Putus sudah. Ini untuk istrinya itu bagi dulu 1/3 ini. Itu istri yang kedua ya yang dapat. Yang satu yang udah nggak ada. Yang satu udah selesai, udah waktu cerai itu udah selesai. Terus Jadi- 8 nih untuk istri kedua juga itu. Iya kedua. Istri kedua. Gitu. Jadi bukan istri pertama. Karena bukan gono gini dia tadi ya. Mm-mm. Karena bukan gono gini. Dia 1/3. Ketiga dia dapat dulu, baru dibagi lagi 1/8. Ya. Nah, Jadi nanti mudah-mudahan. jadi nanti punyanya istri yang kedua itu harta dia sendiri 66 juta, dapat warisannya 16 juta sekian. Nah, gitu. Iya. Nah, kalau misalnya hartanya tadi yang 300 juta, berarti ada 100 juta yang punya dia dulu. Ya. Terus dia nanti dapat 1/8 dari 200 juta tambahnya. Jadi, Sisanya memang dibagi. istri itu dapat 2 kali ya. Bukan dapat 2 kali sebenarnya, karena ini harta dia. Harta yang Harta dia yang pertama, yang kedua baru Dapat karena warisannya. hartanya tidak dipisah. Ya, Jadi dibagi 1/3. gitu. Bayang nggak kira-kira? Bayang. Nah, ini Paham tak paham? nah yang seperti itu memang apa? Ya, itu kan ada yang nanya soalnya. Hmm? Ini kok buat istri langsung dapat 1/3 ya? Ada yang tanya itu. Kok bisa seperti Kok tiba-tiba 1/8 langsung dibagi itu gitu. 1/3. sepertiga harta tadi? Ini 1/3 ini. Kok langsung dibagi 1/3 untuk istrinya gitu. Ada yang nanya. Gini, harta kita itu kalau orang berkeluarga ini kan asal usul harta gitu. Rumah tangga itu misalnya saya ini dengan istri saya harta itu dulu waktu nikah sama-sama nggak bawa apa-apa. Saya nggak punya apa-apa kecuali ya harta sedikit lah untuk biaya hidup. Istri saya juga nggak bawa apa-apa.
kecuali harta yang dia punya sendiri, mungkin sisa-sisa waktu gadisnya gitu. Saya kerja, istri saya kerja, saya dapat duit, istri saya dapat duit, uangnya dipakai bareng-bareng, nggak dipisah. Pokoknya mau bikin rumah ya bikin rumah kita, beli mobil ini mobil kita, beli tanah kita gitu. Nah, proses begini nih namanya gonogini kalau di negara kita. Berarti karena sama-sama cari duit, kita nggak perhitungan nih. Jadi seolah-olah saya nggak perlu ngasih nafkah, istri juga nggak sedekah ke saya, pokoknya bareng-bareng aja lah gitu. Sehingga hartanya yang seperti ini namanya gonogini. Makanya separuh punyanya istri saya, separuh punya saya. Jadi kalau saya meninggal itu separuh memang punya istri. Tinggal bagi dua ya tadi. Nah, bagi dua, yang separuhnya punya istri, separuh yang punya saya. Nah, yang punya saya inilah yang dijadikan harta waris. Itu kalau gonogini sama-sama kerja. Misalnya ada saya beristri yang tidak kerja sebagai ibu rumah tangga, gitu. Tapi uang itu dikelola semua sama istri saya, gitu kan, banyak gitu juga tuh. Apa kemudian nggak dihargai jerih payah istri pagi-pagi bangun sudah masak, sudah mencuci, sudah menyetrika baju, ngurusin anak. Nah, dalam Islam maka dia punya hak sepertiga atas pekerjaannya itu. Sepertiga tadi yang ini tadi ya tadi. Sepertiganya dari situ. Nggak mudeng di sini tadi saya. Jadi sepertiga. Jadi sepertiga itu karena istri kita itu kan mengabdi ke kita, membantu, menolong, menguatkan, itu dapat bagian sepertiga dari harta. Iya, jangan bingung ya. Kayak kemarin langsung bagi sepertiga ya, dari mana? Nah, jelas. Gitu. Ada yang satu lagi yang model harta terpisah. Nah, kalau harta terpisah lebih enak lagi, memang hartanya sudah dipisah. Ada yang suami kerja, istri juga kerja, gitu. Harta suami ada kewajiban nafkah ke istri, harta istri tidak ada kewajiban nafkah ke suami. Makanya kadang-kadang istri lebih kaya dibandingkan suami. Boleh juga begitu. Itu. Ada juga orang istrinya nggak kerja, tapi nafkahnya dipisah. Ada juga yang keluarga begitu. Jadi misalnya saya dapat duit nih, gajian 5 juta misalnya nih. Nih saya bilang sama istri saya, nih 1 juta nafkah kamu. Berarti menjadi milik dia. Yang 3 juta nih untuk kebutuhan kita bersama. Berarti ini 3 juta ini belum milik istri nih, milik bersama. Bisa jadi saya tarik, bisa jadi saya kasihin, bisa jadi nombok lagi saya, bisa jadi lebih. Nah gitu. Nah yang 1 juta sisa untuk saya, mau saya tabungin, mau saya infakin, mau sedekahin, mau apa saja terserah saya. Termasuk yang 1 juta milik istri tadi, itu terpisah itu. Jadi ketika meninggal udah ketahuan harta saya yang mana. Nggak bingung lagi ya. Nggak bingung gitu. Tapi itu pilihan-pilihan dalam rumah tangga dalam mengelola keuangan. Itu cara pembagian warisnya sendiri-sendiri. Ya, nanti mengawalinya tadi. Ini hartanya gimana nih? Cari dulu. Jangan semua yang dihitung-hitung tadi semua masuk. Makanya tadi saya bilang apakah yang 100 juta mobil dan tanah itu termasuk harta suami atau tidak? Kalau tidak berarti cuma 200 juta harta warisnya. Oke, gitu. Paham sekali. Paham. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sepertiga tadi itu. Itu banyak yang nanya itu. Ya, mudah-mudahan itu menjadi lebih jelas gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kameramen, kita mau nyari bukaan untuk kemana? Oke, kita mau bahas yang lainnya lagi sambil jalan. Kita mau perjalanan pulang. Dan insya Allah ini clear ya. Yang naik siapa, ada namanya nggak? Nggak ada. No name. Anonim. Itu tanya dari WA. Insya Allah terjawab ya. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin tanyakan lagi, tolong lebih spesifik lagi biar nggak bingung ya. Karena kan katanya ini sama milik sama lakinya masih banyak kemungkinan. Jadi coba untuk dispesifikkan ini harta milik siapa, di mana, seterusnya itu lebih jelas. Lebih jelas nanti jawabannya insya Allah. Itu Bang Ridwan, Kak Ridwan. Insya Allah kita akan sambung di lain waktu.
Itu aja. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa untuk bagikan ke seluruh dunia. Apa namanya, kalau ada masalah dan lain-lain silakan di Tanyakan. kolom komentar atau kritik dan saran dan sebagainya. Itu aja ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk.